4 saran OJK untuk yang galbay pinjol di tahun 2025. Ada 4 saran yang disampaikan oleh OJK kepada kalian yang sudah mulai macet bayar pinjol. Keempat saran ini akan saya paparkan dan akan saya kupas tuntas sejelas-jelasnya. Apa sajakah 4 saran tersebut dan apa untungnya bagi kalian yang sedang galbay saat ini? Baik, sebelum kita masuk ke inti permasalahannya, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman yang stres akibat galbay, yang takut dengan teroran penagihan debt collector pinjol, yang masih ragu-ragu dan tidak kuat mentalnya untuk menjalani galbay, sementara duit untuk bayar pinjol sudah tidak ada. Daripada kalian memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang, utang sana sini, adalah lebih baik bagi kalian untuk bergabung ke grup Facebook P3N. Tujuannya adalah supaya kalian tahu caranya bagaimana supaya kalian bisa lepas dari jeratan setan pinjol. Supaya kalian kuat mentalnya untuk galbay dan supaya kalian tidak stres dalam menjalani hari-hari galbay kalian. Karena di grup ini ada banyak senior-senior galbay yang akan mensupport kalian, yang akan memberikan penjelasan kepada kalian dan juga saran-saran supaya kalian bisa menjalani galbay dengan baik dan juga tanpa stres dan tanpa takut. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Klik link yang berwarna biru di kolom komentarnya, ikuti petunjuknya, maka Anda akan diterima jadi anggota grup Facebook P3N. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan kita mengenai 4 saran OJK bagi kalian yang sudah mulai macet bayar pinjol. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, berlimpah rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Untuk kalian yang galbay, ada 4 saran dari OJK supaya kalian tidak dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan kalian bisa galbay dengan tenang tanpa takut ancaman dan teroran para debt collector pinjolnya. Apalagi debt collector pinjol yang barbar, pinjol yang tidak ngotak bunganya, yang membuat kalian sangat kewalahan dan sangat mencekik. Baik, ini dia untuk kalian. Saran OJK yang pertama adalah ketika Anda sudah mulai macet bayar pinjol, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah Anda cek dulu pinjolnya. Anda cek dulu aplikasi pinjamannya, apakah aplikasinya legal atau ilegal. Caranya bagaimana dan apa gunanya untuk Anda? Baik, cara mengecek apakah pinjolnya legal, sah bersertifikasi OJK atau ilegal alias tidak sah. Mereka tidak mempunyai izin dari OJK. Sebagai informasi bagi kalian, pinjaman legal yang resmi OJK itu untuk saat ini ada 97 pinjol resmi OJK. Kalian bisa cek di laman aplikasi OJK, seperti ini dia daftarnya. Atau kalian bisa juga mengeceknya langsung lewat WA ke OJK-nya di 081 157 157 157. Di luar yang 97 pinjol yang terdaftar tadi, itu sudah merupakan pinjol ilegal. Jadi di luar yang 97 daftar tadi, itu semua adalah pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar sepeser pun, karena pinjolnya sendiri ilegal, alias tidak ada izin operasional dari OJK-nya. Artinya, mereka tidak taat aturan dan tentu mereka tidak boleh beroperasi di negara ini. Jadi kalau teman-teman sudah mulai macet untuk bayar pinjol, coba dulu cek pinjolnya. Legal apa ilegal? Kalau ternyata ilegal, maka kalian tidak usah bayar lagi walau sepeser pun. Karena mereka sendiri tidak berizin dan pemerintah juga sudah tegaskan dan sarankan bahwa pinjol ilegal itu tidak usah dibayar dan itu sah. Memang pinjol ilegal itu penagihannya akan sangat luar biasa sekali ketika Anda mengalami galbay. Baik lewat WA, email, dan telepon. Ancamannya dan terorannya itu sangat luar biasa sekali. Bahkan intimidasinya itu sungguh sangat luar biasa. Tapi teman-teman gak usah takut dan gak usah khawatir. Karena dalam hal ini kalian berada di posisi yang benar. Dan pinjol ilegal itu nggak akan bisa pernah datang untuk menagih ke rumah kalian, ke tempat tinggal kalian. Karena mereka tidak berizin dan mereka tidak akan berani untuk melakukan itu. Mereka nggak akan berani untuk muncul ke tempat Anda. Nah, kalau ada ancaman untuk sebar data, kalian nggak usah takut. Ada cara untuk mengatasinya, supaya data kalian tidak disebar, atau data kalian mungkin akan disebar, tapi kalian tidak akan kena efeknya. Jadi silahkan kalian cek video saya yang berikut ini.
Di video ini sudah saya bahas lengkap. Judulnya adalah DC ancam sebar data, begini cara mengatasinya. Nah, silahkan tonton dan terapkan caranya. Di videonya sudah saya jelaskan secara lengkap, singkat, padat, dan jelas. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi ancaman sebar data dari debt collector pinjol. Yang kedua adalah hindari gali lubang tutup lubang. Ini adalah saran OJK yang kedua. Jadi kalian harus hindari gali lubang tutup lubang hanya untuk bayar cicilan pinjol. Apalagi sampai minjol lagi ke pinjol lain. Jangan ya teman-teman, karena tindakan ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru tindakan semacam ini akan membuat kalian semakin terjerumus dan semakin terbenam lagi lebih dalam ke dalam jeratan lumpur pinjol yang tidak akan ada putus-putusnya. Cara seperti ini telah membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran hutang yang tidak ada putus-putusnya dan ujung-ujungnya hutang menumpuk semakin banyak di mana-mana, harta habis terjual semuanya hanya untuk bayar-bayar hutang pinjol, tapi hutang pinjolnya nggak pernah selesai dan nggak pernah lunas. Malah yang selesai itu adalah semua aset-aset kalian habis terjual. Rumah tangga kalian berantakan, suami istri cerai, anak-anak tercerai-berai. Bahkan kebahagiaanmu pun tidak pernah ada lagi. Dan bahkan hidupmu pun bisa berakhir karenanya. Jadi intinya, teman-teman, kalau sudah mulai macet bayarnya, maka lebih baik bagi Anda adalah untuk galbay pada saat itu. Galbay aja dulu, masalah hutang nanti bisa dibayar. Masalah bunga dan denda bisa dinego ketika Anda nanti sudah ada rezeki, Anda sudah mau bayar, dan nanti Anda bisa negokan itu dengan pihak pinjolnya. Anda bisa lihat cara mengatasi dan nego bunga atau denda, Anda bisa cek di video saya yang ini. Yang judulnya adalah Bunga dan Denda Membengkak Saat Galbay, begini caranya dan begini solusinya. Videonya saya sudah upload di tanggal 10 Desember 2024 yang lalu. Nah, silahkan cek dan silahkan tonton. Yang ketiga adalah komunikasikan dengan pihak pinjol. Nah, yang ketiga ini OJK-nya menyarankan Anda untuk mengkomunikasikannya dengan pihak pinjol jika ingin melunasinya. Di opsi ketiga ini, saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Ya karena ketika Anda galbay, Anda lebih baik putuskan dulu komunikasi dengan pihak pinjolnya. Karena kalau Anda sudah galbay, maka pihak pinjolnya akan berupaya untuk menekan Anda. Mereka akan berusaha untuk memaksa Anda supaya Anda bayar. Bahkan debt kolektornya akan mencoba meneror kalian dengan berbagai ancaman, dengan berbagai cara, supaya kalian takut dan kalian bayar. Dan debt kolektornya maupun pinjolnya tidak akan peduli dengan situasi dan kondisi kalian. Mereka tidak akan peduli dengan situasi dan kondisi keuangan kalian pada saat ini. Mereka hanya taunya Anda bayar. Makanya saya tidak setuju dengan opsi yang ketiga ini. Karena mereka memang tidak akan peduli dengan kalian. Mau bagaimana caranya kalian untuk bayar, yang penting kalian bayar. Mau kalian bayar dengan cara ngutang lagi, mau kalian bayar dengan cara jual aset dan lain-lain, mereka tidak akan peduli dan mereka tidak akan mau mendengarkan penjelasan kalian dan kondisi keadaan kalian. Jadi di fase ini atau di posisi ketiga ini, di saran OJK yang ketiga ini saya kurang setuju. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya adalah lebih baik kalian gak usah ikuti saran ini. Lebih baik kalian putuskan saja dulu komunikasi dengan pinjolnya. Jangan coba-coba untuk menjawab maupun merespon, apalagi bernegosiasi dengan pihak pinjolnya. Karena mereka tidak akan pernah mau tahu dan mereka tidak akan pernah mau mengerti. Mereka hanya taunya Anda bayar. Karena mereka semua mengejar target. Mereka tidak peduli dengan kondisi Anda. Yang mereka pedulikan adalah mereka dapat target dan mereka tidak dipecat dari pekerjaan mereka. Mereka pasti akan menekan Anda habis-habisan. Makanya dengan cara ini, mereka pasti akan menekan Anda habis-habisan. Jadi Anda tidak usah lakukan cara ini karena ini akan memojokkan dan bahkan merugikan diri Anda sendiri. Tapi kalau sudah ada rezeki nanti suatu saat, atau uang kalian sudah ada, barulah kalian hubungi pinjolnya lewat call center yang ada di sana, atau lewat telepon yang ada di sana, atau lewat chat online yang ada di aplikasinya. Lalu, cobalah kalian untuk bernego denda dan bunganya. Kalau bisa Anda minta hanya bayar pokoknya saja. Hanya bayar sejumlah uang yang Anda pinjam dulu. Bunga dan dendanya semua dihapus 100%. Karena yang wajib Anda bayar, yang menjadi hutang Anda adalah pinjamnya.
berapa uang yang Anda pinjam dulu. Itulah hutang Anda yang sebenarnya. Masalah bunga dan denda itu bukan kewajiban Anda untuk mengembalikannya. Jika Anda punya banyak duit, silakan Anda kembalikan. Tapi jika duit Anda pas-pasan, hanya cukup untuk bayar sejumlah uang yang Anda pinjam saja, maka itulah yang wajib Anda bayar. Saran OJK yang keempat adalah, jika tidak punya uang sepeser pun, ya sudah galbay saja. Nah, untuk saran yang keempat ini, menurut saya sudah jelaskan tadi ya, dengan penjelasan yang sangat jelas di saran OJK yang kedua dan yang ketiga tadi. Jadi saya tidak perlu lagi untuk menjelaskannya kepada kalian. Tapi memang benar, untuk saran yang keempat ini ya, jika kalian sudah tidak ada uang untuk membayar, lebih bagus Anda galbay saja. Anda diam saja, nggak usah panik, nggak usah takut. Nggak usah curhat sana-sini, karena itu hanya akan membahayakan diri Anda, bahkan merendahkan diri Anda bagi keluarga dan teman yang mengetahuinya. Dan yang terpenting adalah jangan mikir macam-macam. Karena seperti yang Anda pikirkan, yang Anda reka-reka dalam pikiran Anda, dalam hati Anda, belum tentu kejadiannya akan seperti itu. Sementara Anda sudah stres sendiri akibat dari reka-rekaan atau pemikiran-pemikiran yang negatif yang keluar dari diri Anda sendiri. Kondisi galbay itu tidak separah seperti yang Anda bayangkan. Tidak, ya. Itu tidak sesusah atau tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Galbay itu nggak ada masalah sebenarnya. Jadi jangan Anda menambah masalah dengan berpikiran yang tidak-tidak tentang hal-hal yang akan terjadi akibat dari teroran dan ancaman para debt collector pinjol. Karena debt collectornya nggak akan bisa nuntut kalian. Debt collectornya nggak akan bisa memenjarakan kalian. Debt collectornya nggak akan bisa ngapa-ngapain kalian. Dan debt collectornya ketika melakukan penagihan juga mereka harus ikuti aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Yaitu menagihnya itu hanya boleh dilakukan antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Menagih tidak boleh memakai kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak beretika. Menagih tidak boleh memakai sara, apalagi dengan cara kekerasan fisik. Kekerasan verbal saja tidak boleh mereka lakukan, apalagi kekerasan fisik. Itu sangat tidak boleh. Jadi, jika ternyata debt collectornya melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK ini tadi, maka kalian bisa melaporkan debt collectornya ke OJK lewat laman website OJK http://consumen.ojk.go.id/form pengajuan, atau langsung WA ke 081 157 157 157. Bisa juga kalian melaporkannya ke Bank Indonesia. Atau jika debt collectornya berbuat onar atau mengancam keselamatan kalian, maka kalian bisa melaporkan debt collectornya ke polisi terdekat dengan bukti-bukti yang lengkap. Kalian bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Anda dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Dan di undang-undang pun itu dijelaskan bahwa tidak seorang pun yang bisa dipidana atau dipenjarakan hanya karena ketidakmampuan orang tersebut untuk bayar hutang. Itu terdapat di Undang-Undang Nomor 39 Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang tahun 1999 tentang HAM. Jadi Anda tidak usah takut mengenai teroran atau ancaman, bahkan intimidasi dari para debt collector pinjol. Ya, tidak usah takut. Anda berada di pihak yang benar dan yang kuat. Nah, itulah 4 saran dari OJK yang bisa kalian lakukan ketika kalian sudah mulai macet bayar pinjol. Jangan terlalu dipaksakan untuk bayar pinjol apabila memang sudah mulai macet. Utamakan kebutuhan keluarga dan pribadi Anda. Jangan hanya karena pinjol, keluarga jadi berantakan, kesehatan Anda jadi terganggu. Tetaplah semangat galbay ya teman-teman. Jangan pernah kendor semangatmu. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.